Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan bahas tentang tes objektif uji tertulis untuk mahasiswa PPG Prajabatan maupun PPG dalam jabatan ya. Ada latihan soal PCK untuk bidang PGSD 2024 ini berdasarkan FR tahun 2023 kemarin. Dan saya membuat 40 soal latihan ini mencakup materi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan juga PKN. Nah, dari soal-soal ini nanti teman-teman coba pause dulu ya ketika kita bahas bersama itu sebelumnya kita pause dulu. Terus nanti tentukan jawabannya dan nanti kalau misalkan ada yang tidak sesuai atau tidak sependapat dengan jawaban saya boleh diskusi di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, segera memberikan dukungan dengan cara memberikan like dan juga subscribe. Lanjut saja ke video tentang soal PCK PGSD ini dari awal dulu ya, tentang bahasa Indonesia dulu. Kita ke soal nomor 1. Andi diminta oleh guru untuk menuliskan teks berisi pengalaman saat ia liburan ke suatu tempat. Berikut beberapa kalimat yang ditulis Andi. Sebentar saya scroll dulu ke bawah ya. Nah, coba teman-teman pause dulu videonya, jawab dulu sendiri, nanti kita bahas bersama. Baik, kita bahas. Langsung ke maksud dari pertanyaannya ya. Ini berdasarkan teks yang ditulis Andi, termasuk ke dalam jenis teks. Ada berbagai macam pilihan di sini. Teks narasi. Jadi kalau teks narasi itu, ini menceritakan suatu kejadian yang runtut ya. Dan biasanya di dalamnya ada tokohnya gitu. Terus yang B ini merupakan tes deskripsi, ini menggambarkan gambaran nyata kalau kita misalkan baca teksnya. Yang pilihan C, ini teks eksposisi, teks yang berupa informasi atau pengetahuan di dalamnya. Kalau misalkan argumentasi, ini berupa pendapat, dan terakhir ada eksplanasi, ini berupa informasi yang faktual. Jadi, berdasarkan teks yang ditulis Andi ini tergambar sekali ya, jalan berliku nih di sini. Jalan berliku, tebing menjulang, justru membuat wisatawan tidak bisa menahan diri untuk mengabadikan momen. Nah, sesampainya di sana, kamu akan disambut dengan pemandangan laut yang jernih, gua kecil, dan pasir putih yang bersih. Nah, ketika kita baca ini langsung tergambar. Jelas ini jawabannya yang B ya teman-teman. Teks deskripsi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, seorang guru memberikan LKPD kepada siswa untuk menganalisis unsur-unsur yang ada pada cerita. Ini maksudnya itu unsur-unsur intrinsik cerita ya. Siswa diminta untuk duduk secara berkelompok untuk saling berdiskusi. Nah, ini ceritanya ya teman-teman nih. Coba teman-teman baca dulu ya. Boleh di pause dulu videonya. Ini dia pertanyaannya. Guru meminta salah satu kelompok untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya. Sebagai guru tentu harus mampu melakukan koreksi dan evaluasi dari pengerjaan siswa. Pilihan jawaban siswa yang tepat di bawah ini lebih dari satu. Jadi nanti teman-teman intinya untuk pertanyaan kedua ini, teman-teman sebagai guru membahas suatu bab gitu ya dalam materi tertentu dan gurunya itu memberikan LKPD, lalu nanti hasil pengerjaan siswa terkait LKPD-nya itu kita koreksi atau evaluasi. Nah, mana yang benar ataupun mana yang salah. Nah, ini jawaban yang lebih dari satu atau pilihan ganda menjemuk ini ada beberapa soal yang muncul ketika nanti teman-teman melaksanakan tes PCK. Oke, kita koreksi ya mana yang betul dan mana yang salah. Kalau misalkan nanti pernyataannya itu betul, kita centang. Di sini tokoh pada cerita yaitu Gora. Ini betul ya. Jadi kalau misalkan berbicara unsur-unsur intrinsik,
itu berbicara tentang tokoh, watak, tema, amanat, dan juga latar. Kalau wataknya sendiri, ini bukan malas teman-teman ya. Karena di sini dituliskan bahwa nih, Gora bermaksud mengambil minyak gosok. Gora justru mengambil minyak goreng. Nah, sehingga kulitnya lengket gitu ya intinya ya. Nah, dari sini terlihat bahwa Gora itu bukan malas tapi ceroboh ya. Sehingga untuk jawaban yang wataknya malas ini bukan ya, salah. Temanya cerita tentang aktivitas seseorang. Oke, betul. Yang keempat, amanatnya jangan mengoleskan minyak pada kulit karena bisa membuat kulitmu lengket. Ini tidak tepat ya. Latarnya di rumah, betul. Berarti yang kita centang itu adalah yang ini, tokoh, terus tema ya, dan juga latar. Oke. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Silakan teman-teman di pause dulu videonya. Kalau sudah ketemu jawabannya, kita bahas bersama. Langsung saja kita cari maksud dari pertanyaannya. Di sini ya, hal yang menarik dari diri Gus Dur dalam kutipan biografi tersebut adalah, nah ini berarti soalnya soal pengetahuan konten, pure pengetahuan konten ya tentang biografi. Kita langsung ke pilihannya. Sifatnya yang sangat terkenal yaitu suka membuat suatu yang lucu. Nah, kalau misalkan di sini ini tidak begitu menarik ya, kalau menurut saya. Kita ke pilihan yang B, coba ya. Tidak pernah menindas pendiri Nahdlatul Ulama serta menjadi guru. Kalau di sini tidak ada tulisan terkait pilihan yang B. Berarti bukan ya. Bukan yang ini, A, B juga bukan. Kita lanjut ke pilihan C. Seorang tokoh pewayangan yang penuh humor dan tidak membeda-bedakan derajat. Nah, ini tidak begitu menarik. Coba yang D, memiliki sikap yang tegas. Wah, ini enggak ya. E, ide-ide dan pemikirannya berkembang untuk mengabadikan hidupnya pada rakyat. Nah, sebetulnya inti dari teks di atas itu ada di bagian kalimat pertama. Di sini nih. Almarhum Gus Dur adalah tokoh besar, disayang semua kalangan karena ide-ide dan pemikirannya yang terus hidup dan berkembang. Nah, ini sesuai dengan yang E sebetulnya teman-teman. Ya, kalau kita baca intinya itu ide-ide dan pemikirannya berkembang untuk mengabadikan hidupnya pada rakyat. Sehingga untuk nomor 3 ini jawabannya yang tepat adalah yang E. Yang E ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Silakan di pause dulu videonya teman-teman. Baik, kalau sudah ketemu jawabannya kita bahas bersama. Nomor 4. Kadang kita mungkin harus mengkonsumsi minuman manis setiap hari, tapi hal itu tidak baik bagi tubuh. Untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang mengandung banyak air, seperti semangka atau melon. Simpulan paragraf di atas adalah, ini tentang simpulan paragraf ya. Jadi yang paling tepat yang mana, kita seleksi satu-satu ya, yang salahnya nih. Minuman manis dapat diganti dengan mengkonsumsi buah yang berisi air banyak. Betul atau tidak jawaban teman-teman yang pilihan ini? Oke ya, masuk ya ke dalam teks di atas, masuk. Ini kita simpan dulu. Yang B, minum minuman manis tidak baik bagi tubuh. Nah, ini enggak ya. C, semangka dan melon adalah buah yang mengandung banyak air. Nah, bukan juga. D, kita mungkin harus mengkonsumsi minuman manis setiap hari. Enggak ya, salah. E, semangka dan melon banyak airnya. Oke, yang paling tepat jawabannya yang A ya. Oke, ke nomor 5, ini tentang pedagogik ya.
Silakan baca dulu soalnya. Oke, kalau sudah tahu jawabannya, kita bahas bersama. Di sini langsung ke inti dari pertanyaannya, yaitu berdasarkan masalah tersebut, tindakan yang kurang berkaitan untuk meningkatkan minat membaca adalah, nah jadi di sini ada permasalahan berarti ya teman-teman. Permasalahannya itu tentang seorang siswa yang minat bacanya itu rendah, katanya gitu ya. Ketika ditugaskan untuk membaca, katanya, siswa tidak begitu antusias dan siswa lebih tertarik melakukan aktivitas lain. Nah, bagaimana tindakan kita sebagai seorang guru menghadapi siswa yang seperti itu? Pilihan jawabannya itu lebih dari satu. Ini pilihan ganda kompleks berarti. Nah, yang pilihan pertama, meningkatkan minat membaca siswa dengan menggunakan buku cerita bergambar. Oke, masuk ya. Yang kedua, meningkatkan minat membaca siswa dengan menjelaskan pentingnya membaca. Ini guru hanya menjelaskan saja. Sehingga menurut saya ini kurang tepat. Yang pilihan ketiga, menyediakan pojok membaca. Oke, dengan buku-buku yang menarik. Yang keempat, meningkatkan minat membaca melalui penugasan membaca 15 menit. Ini pembiasaan boleh. Yang terakhir, guru memberikan rekomendasi untuk mengunjungi perpustakaan. Nah, ini hanya merekomendasikan saja kurang tepat. Berarti yang kita harus centang adalah yang pertama, terus yang ketiga, dan juga yang keempat ya. Jadi 1, 3, 4. Oke, kita lanjutkan langsung ya ke nomor 6. Nah, ini adalah soal nomor 6. Nanti teman-teman banyak muncul tipe-tipe soal yang seperti ini. Oke, kita bacakan. Berikut merupakan alur tujuan pembelajaran yang dibuat guru, yaitu menjelaskan informasi dan unsur-unsur intrinsik cerita fiksi melalui video, sehingga dapat melatih siswa dalam berpikir kritis. Jadi nanti guru itu memberikan informasi unsur-unsur intrinsik cerita fiksi melalui video yang ditayangkan gitu ya. Sehingga, nih di sini ya, sehingga dapat melatih siswa dalam berpikir kritis. Maka proses pembelajaran yang bisa dilakukan guru yaitu kita ke pilihan yang A. Di sini siswa melakukan diskusi tentang cerita si kancil pada buku cerita dan melakukan identifikasi unsur intrinsik di cerita tersebut. Di sini melalui media video ya, di sini ya ditulisnya ya, video. Sedangkan di sini di pilihannya buku cerita. Berarti ini pilihan yang salah. Gitu. Yang B coba ya, siswa memiliki yang B, siswa mencari video tentang Ki Hajar Dewantara dan melakukan identifikasi unsur intrinsik di dalam cerita tersebut. Sebetulnya ini masuk tentang video, tapi untuk Ki Hajar Dewantara ya, ini merupakan salah satu tokoh nasional, pahlawan nasional. Ini merupakan ceritanya, kalau misalkan ada cerita tentang Ki Hajar Dewantara, berarti masuknya bukan fiksi ya, non-fiksi, karena berdasarkan peristiwa nyata, bukan yang karangan. Jadi ini kurang tepat. C. Siswa melihat cerita legenda. Legenda itu salah satu contohnya, ini misalkan Sangkuriang gitu ya. Kisah terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, siswa melihat cerita legenda melalui YouTube dan mengemukakan unsur intrinsik pada cerita tersebut. Oke, masuk ya yang ini. Yang D, siswa membuat video menarik tentang unsur intrinsik cerita Malin Kundang. Nah, ini malah membuat ya. Sedangkan yang dimintanya itu adalah menjelaskan informasi. Jadi ini kurang tepat kalau menurut saya yang D ya. Kurang tepat.
Terus yang E, siswa mencari video peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, ini udah jelas salah karena proklamasi kemerdekaan itu merupakan non-fiksi ya, cerita non-fiksi. Jadi jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah yang C ya, C. Lanjut ke nomor 7. Oke, kita ke nomor 7. Sebelum kita bahas ini, ada koreksi sebentar. Jadi di sini bukan menulis puisi ya, bukan menulis puisi, tapi membuat karya puisi dengan kaidah yang benar, teman-teman ya. Boleh teman-teman cari jawaban yang tepat di pilihannya. Jadi kalau sudah, kita akan bahas. Di sini ada Pak Agus, merupakan guru kelas 6 yang akan membahas materi tentang puisi. Pak Agus berencana menerapkan model pembelajaran project based learning. Alur tujuan pembelajaran yang dibuat Pak Agus, salah satunya adalah membuat karya puisi dengan kaidah yang benar. Untuk melatih meningkatkan kemampuan kreatif berbasis iptek, proses pembelajaran yang bisa dilakukan guru sesuai alur tujuan pembelajaran yaitu, nah berarti ATP yang ada di sini ini harus dikaitkan dengan kemampuan kreatif tapi berbasis iptek ya. Bagaimana cara guru mengemasnya itu? Dalam model pembelajaran project based learning. Kita cari jawaban yang paling tepat ya di sini. Ke pilihan yang A dulu. Guru meminta siswa membuat puisi, lalu setiap siswa membacakan puisi di depan kelas. Ini kurang tepat. Karena ipteknya tidak ada ya teman-teman. Yang B, guru meminta siswa membuat video, oke, video, ketika membacakan puisi karya orang lain. Ini videonya ketika kita membuat video tentunya menggunakan bisa handphone maupun komputer ya untuk mengeditnya. Sehingga itu masuk ke iptek, tapi yang jadi permasalahan di sini adalah karya orang lain. Karena yang dimaksud dengan kreatif itu harus orisinal ya, orisinal berdasarkan karya yang dibuat sendiri. Jadi ini tidak termasuk. Yang C, guru meminta siswa membacakan puisi dibuat sendiri dengan format video untuk diupload ke YouTube. Ini lebih masuk teman-teman karena ini buatan sendiri puisinya, terus nanti dibuat dengan format video ya. Jadi video itu pasti diedit dulu kan ya, menggunakan suatu perangkat mau itu handphone, mau itu komputer ataupun laptop, sehingga ini masuk ke dalam iptek ya dan menguploadnya ke YouTube. Coba poin ke D. Guru meminta siswa membuat video tentang kaidah pembuatan puisi yang tepat. Oh, kurang tepat ya. Yang E, guru meminta siswa membuat infografis pada aplikasi Canva dalam pembuatan puisi. Ini juga menurut saya kurang tepat. Menurut saya yang lebih masuk adalah yang C ya. Oke, lanjut ke nomor 8, ini nomor terakhir ya. Nah, di sini disajikan sebuah tabel. Kita bacakan dulu berikut ini beberapa hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada kelas 4B, materi ide pokok dan kalimat pendukung pada teks. Nah, ini nama-nama siswanya. Siswanya ada 4 saja ya. Langsung ke pertanyaannya. Dari hasil data penilaian siswa yang telah dilakukan, ada beberapa pernyataan yang tepat tentang penggunaan model pembelajaran yang digunakan guru, yaitu, berarti kita harus mencari pernyataan yang tepat tentang penggunaan model pembelajaran di kelas tadi itu 4B ya. Nah, manakah yang tepat teman-teman? Cari yang tepat. Nah, sebelumnya teman-teman coba pause dulu videonya, kembali ke bagian tabel yang di atas, nanti kita bahas bersama ya. Oke, kalau sudah ada jawabannya, kita langsung saja ke pilihan yang A. Model pembelajaran Discovery Learning sangat tepat digunakan di kelas 4B karena ada siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar.
Kalau dilihat di sini, ya, model discovery learning itu tidak semua siswa mengalami peningkatan hasil belajarnya ya. Hanya satu orang saja, hanya Rani yang mengalami peningkatan dari data tabel yang tercantum di sini. Berarti pilihan A ini sebetulnya salah ya. Coba yang B, model pembelajaran yang diterapkan guru perlu diubah karena banyak siswa yang nilainya tidak mengalami peningkatan. Oke, ini betul. Coba cek ke bawah yang bagian C. Model pembelajaran sudah efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, terutama siswa yang bernama Caca dan Rani. Nah, ini untuk Caca ini tidak efektif karena tidak mengalami kenaikan teman-teman ya. Yang ini nih. Jadi nilainya tetap 75. Berarti ini juga salah ya. Ini juga salah. Nah, salah. Terus yang D, model pembelajaran belum efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, terutama siswa yang bernama Budi dan juga Rani. Untuk Rani ini efektif ya, karena mengalami peningkatan. Berarti salah. Yang E, model pembelajaran kurang tepat digunakan di kelas tersebut. Terlihat dari siswa yang mengalami peningkatan, hasil belajarnya itu hanya sebesar 50% dari seluruh siswa. Jadi dari 4 orang tadi, hanya 50%-nya. Berarti hanya 2 orang yang mengalami peningkatan. Padahal hanya satu ya teman-teman ya. Hanya satu, harusnya 25%. Berarti ini kurang tepat juga. Berarti jawaban yang benar di pertanyaan nomor 8 ini yang B ya. Model pembelajaran yang diterapkan guru perlu diubah karena banyak siswa yang nilainya tidak mengalami peningkatan. Oke teman-teman, itu saja dulu untuk video pokok bahasan Bahasa Indonesia bidang PGSD. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang soal PGSD matematika ya, matematika. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa video ini di-share, di-like, dan juga di-subscribe jika teman-teman rasa video ini bermanfaat bagi teman-teman. Ditutup dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.